Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini Masjid Jami' Al-Muhajirin menyelenggarakan peringatan Nuzulul Quran di malam 17 Ramadan 1444 Hijriah. Untuk selanjutnya kita akan ikutin adalah pembagian hadiah yang acaranya sudah dilakukan sebelum hari ini, yaitu adalah pembagian hadiah untuk kategori tilawah Al-Quran. Yang kecil. Mas ini. Enggak, bukan Mas kayak. Bukan. Saya langsung kan? Nah, Pak. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang terhormati, Nah, Pak. Bapak cek kalau biasa di sini. Ada tiga kok saya. Coba lagi. Ya, terima kasih Pak. Untuk masuk TV. Berapa? Jangan ya. Ya. Hadap sana ya. Oke. Oke, jom ya. Lihat sini. Lihat dari sana ya. Terus sekali lagi. Oke. Stop. Hormati para pembina, penasihat, pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin, ketua dan para pengurus, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terusus kepada Ustaz Haji Jaka Perkasa LCMA yang akan menyampaikan tausiah kepada kita semua tentang peringatan Nuzul Quran pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan kesehatan kepada kita semua. Dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, mudah-mudahan kita dapat bersyukurnya. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Ibu dan bapak, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, untuk mengambil berkah daripada acara kita yaitu peringatan Nuzul Quran, mari kita sama-sama buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kami sampaikan karena acara ini adalah tunggal, diawali dengan kita melaksanakan sholat isya, sholat tarawih dan sholat witir. Tadi sudah kita tiadakan untuk kultumnya. Sekaligus pada malam hari ini adalah peringatan Nuzul Quran. Untuk itu sebagai berkah menambah ilmu bagi kita semua, kepada yang terhormat Ustaz Haji Jaka Perkasa LCMA untuk dapat menyampaikan
tausiah kepada kita semua. Kepada Ustaz dipersilakan. Setengah jam, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lakallahumma ala alaikal jasimah wa ala ni'amikal azimah. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Muhammad bin Abdullah alaihi afdalus salati wa atamu taslim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua Masjid apa nih? Jami' Al-Muhajirin beserta pengurusnya, yang saya hormati ketua-ketua RT, ketua RW, yang saya hormati para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatizah, dan tentunya yang saya cintai dan banggakan hadirin hadirat, Bapak Ibu, adik-adik, yang insya Allah semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Sehat ya? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang di belakang sehat? Nah, udah buka ya? Tinggal ronde kedua ya? Nah, habis nuzul ini lanjut ronde kedua. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita malam ini hadir di masjid ini dengan niat yang sama. Setelah melaksanakan rangkaian Qiyamul Lail, Tarawih dan Witir, ya, kita akan memperingati satu momentum yang luar biasa, yaitu yang kita kenal dengan istilah nuzulul Quran. Nuzul itu kira-kira apa artinya? Turun, ya. Quran artinya ya Quran. Berarti nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ada yang tidak tahu bahwa ternyata Quran ini, Quran yang biasa kita baca, kita pegang gitu ya, kita bawa, kita taruh di lemari, itu ternyata turunnya melalui dua proses, dua fase. Ya. Tidak langsung dari Allah melalui malaikat Jibril langsung diterima Nabi, tidak begitu. Tapi turunnya melalui dua fase. Ada proses transitnya sebelum meluncur ke bumi diterima oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua fase itu, pertama Bapak Ibu, ternyata Quran itu sudah ada di Lauhil Mahfuz, di atas langit 7 sana. Kemudian Allah turunkan melalui malaikat Jibril ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit yang paling dekat dengan bumi, belum langsung ke bumi. Ya. Itu proses pertama. Proses kedua, barulah turun dari Baitul Izzah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa bedanya dua fase ini? Kalau yang pertama itu turunnya langsung 30 juz dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. 30 juz langsung, ya. Sedangkan dari Baitul Izzah kepada Nabi di bumi itu turunnya tidak langsung 30 juz, tapi turunnya berangsur-angsur
sesuai dengan kejadian, sesuai dengan peristiwa, atau kalau dalam ilmu Al-Quran dikenal dengan istilah asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, sebab turunnya surat. Makanya di sini akan ada dua pendapat besar terkait dengan turunnya Quran. Kita kan di Indonesia khususnya lebih banyak berpendapat bahwa Quran itu turun tanggal berapa nih? Berapa? 17 Ramadan. Sebagaimana malam ini. Malam ini tepat kita berada di tanggal 17 Ramadan tahun 1444 Hijriah. Mayoritas umat Islam khususnya di Indonesia berpendapat 17 Ramadan adalah tanggal diturunkannya Al-Quran. Makanya di malam ini banyak masjid-masjid kita itu mengadakan kegiatan peringatan nuzulul Quran. Tapi Bapak Ibu mungkin hafal dengan surat Al-Qadar. Hafal ya surat Al-Qadar? Ayat pertamanya apa bunyi ayat pertamanya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa bunyi ayat pertama? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa artinya? Sungguh kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Pertanyaan sekarang adalah, kapan terjadi Lailatul Qadar? Lailatul Qadar terjadi biasanya kapan? 10 terakhir bulan Ramadan. Sekarang tanggal berapa nih? 17, belum masuk ya 10 terakhir. Jadi disinilah para ulama kita menjelaskan bahwa kalau yang dimaksud dalam Quran surat Al-Qadar, yang turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran fase pertama dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah yang langsung 30 juz itu. Itulah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Sedangkan turun kepada Nabi ke bumi berangsur-angsur itu ya disebutkan dalam sejarah, memang banyak pendapat ulama yang mengatakan tepat di tanggal 17 Ramadannya, sebagaimana malam ini kita sedang sama-sama memperingati peristiwa tersebut. Pertama kali Nabi menerima wahyu berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hira. Itulah momentum atau waktu diturunkannya pertama Quran kepada Nabi, dan para ulama menyebut tanggal itu adalah tanggal 17 Ramadan. Walaupun ya namanya pendapat ulama ya, bahkan ada yang mengatakan tanggal 19, ada yang mengatakan tanggal 21. Intinya ala kulli hal bahwa hadirnya kita di sini tentu dengan niat yang sama untuk memperingati ya, mengambil hikmah sebuah peristiwa besar, yaitu turunnya Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir para ulama ya, ada ulama yang menjelaskan bahwa kemuliaan bulan Ramadan salah satu faktor terbesarnya adalah karena Allah turunkan Al-Quran pada bulan ini. Kalau dalam banyak Quran maupun hadis Nabi ya jelas ya, di antaranya mungkin sering dibaca oleh imam kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwa Ramadan adalah bulan yang Allah pilih untuk diturunkannya Al-Quran, sehingga bulan ini menjadi sangat istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya surat Al-Qadar itu Pak, asbab nuzulnya ulama menyebutkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu pernah bercerita di depan para sahabatnya. Apa kata Nabi? Dulu ada seorang laki-laki dari kaum Bani Israel. Laki-laki ini Pak hebat, istimewa. Apanya yang istimewa? Dia kalau siang hari
mengeluarkan pedangnya, menghunuskan pedangnya, kemudian pergi dia di medan jihad, dia berjihad di jalan Allah. Setelah jihad di siang hari, istirahat di malam hari, dia justru menggunakan waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah, dia qiyamul lail, dia bersujud kepada Allah. Sampai mendekati waktu subuh. Jadi siang berjihad, malam sholat. Siang berjihad, malam sholat. Dan dia lakukan, kata Nabi, selama 1000 bulan tak pernah berhenti. Bayangkan. Para sahabat yang mendengar kisah itu takjub, ya, mereka merasa, wah ini amalan orang ini tidak pacak nih disamoi, apalagi disaingi, ya kan? Bayangkan Pak, siang berjihad, malam sholat selama berapa? 1000 bulan. Ya, akhirnya Bapak Ibu, kegundahan dan kegelisahan para sahabat itu langsung terjawabkan dengan turunnya satu surat, yaitu surat Al-Qadar. Biar sama-sama dapat pahala ngajinya, kita baca yuk bareng-bareng surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il. Sadaqallahul azim. Jadi surat ini menjadi jawaban bahwa Anda mampu menyamai, bahkan bisa melebihi orang tadi yang berjihad di siang hari, malam dia sholat, 1000 bulan tak pernah berhenti. Bisa Anda saingi, cuman Anda ibadah di satu malam saja yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Baik Bapak Ibu, sebelum ke Lailatul Qadar ya, di ayat pertama tadi sudah kami sampaikan, bunyi ayatnya adalah Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tadi kita terjemah apa? Sesungguhnya kami turunkan apa? Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Saya tanya nih sekarang, Bapak Ibu, di ayat pertama Al-Qadar itu kira-kira ada tak bunyi Al-Qurannya? Ada tak bunyi teks redaksi ayatnya yang bunyi Al-Qurannya? Kira-kira ada tak? Tak kata ya? Kan bunyi ayatnya Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kata bunyi Qur'annya ya, betul. Terus kenapa ketika kita menerjemahnya, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Padahal kata bunyi Quran di situ hanya menyebutkan hu saja. Hu di situ kalau dalam bahasa kitanya boleh dimaknai hanya inisial bae. Sungguh kami turunkan dia. Ya, tidak nyebut nama langsung. Salah satu ulama bernama Imam Az-Zamakhsyari, ya, pakar tafsir, beliau punya tafsir nama kitabnya adalah Al-Kasyaf. Beliau menjelaskan dari segi bahasa, kenapa dalam surat Al-Qadar ayat pertama ini tidak menyebutkan nama Quran, tapi kalau ditanya oleh kaum muslimin, yang dimaksudkan oleh Allah diturunkan itu adalah Al-Quran, walau tak disebut nama tapi mereka tahu. Apa kemudian hikmahnya, apa rahasianya? Disebutkan oleh beliau, lihuduril Quran fi azhanil muslimin. Karena itulah keistimewaan Al-Quran bagi kaum muslimin. Walau tidak disebut nama, sudah pasti tahu yang dimaksud itu adalah Al-Quran. Karena saking dekatnya Al-Quran dengan kaum muslimin. Dan idealnya begitu. Interaksi kita dengan Quran Bapak Ibu harus sedekat mungkin. Idealnya begitu. Makanya Allah sudah istilahnya menyindir bahwa Quran itu walau tidak langsung disebut namanya, tapi kaum muslimin sudah paham makna dalam surat Al-Qadar ayat pertama itu, yang dimaksudkan adalah Al-Quran.
Sama ini, sama kalau kita analogikan sederhana, cak kita ngobrol sambil ngopi ya dak. Tapi malam hari ya, kalau siang tidak boleh, batal puasa kita. Lagi santai ngobrol ini mungkin ya. Ngobrol lah mungkin beberapa bapak-bapak ada bunyi kalimatnya, "Oh, dia tuh kemarin baru balik dari Jakarta." Nah, setelah balik Jakarta dia bawa ini, bawa itu, kemudian dia mengunjungi kami. Nah, setelahnya dia ke masjid. Dia cerita, bapak-bapak yang cerita itu tidak menyebut nama, hanya menyebut inisial baik, dia dan dia. Kata nyebut nama. Tapi yang hadir, yang mendengar saat itu sudah paham galau. Yang dimaksud dia itu adalah si A. Kenapa? Karena si A ini sudah sangat akrab dengan bapak-bapak yang sedang ngobrol itu. Karena sudah paham betul dan sudah sangat dekat dengan si A. Sehingga tidak perlu disebut nama, tapi semua sudah paham, semua sudah mengerti. Yang dimaksudkan adalah orang tersebut. Begitulah Al-Quran, Bapak Ibu. Seharusnya, idealnya, Quran itu ada di dalam hati kita, dalam tanda kutip. Maksudnya apa? Maksudnya Quran itu jangan kemudian hanya digunakan dalam momen-momen tertentu saja. Seharusnya Quran, Bapak Ibu, itu selalu berada dekat dengan kita dimanapun dan kapanpun. Ini kan tidak. Rata-rata Quran yang ada di rumah kita itu biasanya hanya akan kita pegang ketika bulan Ramadan datang. Baca Quran. Setelah Ramadan selesai, tutup Quran, tahun berikutnya baru buka lagi. Ya, berarti setahun cuman Ramadan baik buka Quran. Makanya berdebu Quran itu. Nah, ini kan jadi persoalan. Walaupun masih mending ya. Ada wong yang walaupun Ramadan bulan puasa ini tidak juga baca Quran. Padahal kalau baca WA rajin nian. Tiap hari. Tapi kalau baca Quran, Masya Allah, beratnya luar biasa. Padahal ya, para ulama kita telah memberikan contoh seperti ada seorang ulama bernama Al-Imam Al-Aswad bin Yazid dari kalangan tabi'in. Beliau, Bapak Ibu, disebutkan kalau dalam bulan Ramadan dia ngajinya dalam rentang 3 hari saja berhasil mengkhatamkan sekali Al-Quran. 30 juz dalam waktu 3 hari. Berarti sehari berapa juz loh? 10 juz. 10 juz, 10 juz, 10 juz. Lengkap 30 juz 3 hari. Ada lagi seorang ulama bernama Imam Ad-Daqqaq rahimahullah. Beliau biasa mengkhatamkan dalam 2 malam saja. Mengkhatamkan Quran itu dalam waktu 2 malam. Sehingga semalam itu berapa juz tuh ngajinya? 15 juz. 15 juz dalam 2 malam selesai 30 juz. Ada lagi seorang contoh ulama yang luar biasa, yaitu imam mazhab kita. Imam siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Disebutkan oleh Imam Rabi sebagai muridnya, kana Syafi'i yakhtimul Quran fi Ramadan 60 khatmatan. Imam Syafi'i itu biasa mengkhatamkan Al-Quran dalam sebulan, di bulan Ramadan itu sebanyak 60 kali khatam. Subhanallah. 60 kali khatam. Berarti dalam sehari berapa kali tuh khatamnya? 2 kali. 30 juz, 30 juz. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Sehingga dalam sebulan 60 kali khatam. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Lah, tanggal 17 Ramadan ini kira-kira lah berapa kali kita khatam? Alhamdulillah ya. Belum? Oh. Alhamdulillah Pak Ustadz ada yang ngomong, aku hari ini selesai sekali khatam. Masya Allah, luar biasa. Tapi kau ini jarang lihat Quran, lihat megang Quran, jarang ku lihat. Pak Ustadz, aku baca kulhu 3 kali. Pas ya berarti. Karena sekali baca kulhu itu Pak nilainya 1/3 Quran. Kalau 3 kali baca kulhu
itu nilainya seperti baca Quran 30 juz. Makanya dia ngomong, Ustaz hari ini alhamdulillah sekali khotam karena baca kulhunya tiga kali. Oh, lemak ni kan kau. Pacak kita ngalah ke Imam Syafi'i 2 kali khotam, baca kulhu 6 kali baik, ada? Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa para ulama itu memberikan contoh dan begitu semangat baca Qur'annya, khususnya di bulan Ramadan semacam ini? Karena mereka tahu keistimewaan Ramadan ini karena Allah turunkan Al-Quran di bulan yang mulia ini. Yang kedua Bapak Ibu, karena Al-Quran ini hitung-hitungan pahalanya luar biasa. Kalau kita baca Quran, hitungan pahalanya bukan per ayat, bukan per lembar yang dibaca, bukan juga per juz. Tapi Allah Subhanahu wa taala hitung pahalanya per huruf yang kita baca. Ya. Dan setiap huruf itu dapat 10 pahala, dilipat gandakan jadi 10 pahala. Subhanallah. Makanya sebagai contoh yang sederhana ya, kalau kita baca Quran surat yang paling pendek. Nah, surat apalah paling pendek dalam Quran? Ada ngomong Inna Atoina. Sini Al-Kautsar. Mana benar kira-kira? Inna Atoina atau Al-Kautsar? Al-Kautsar yang di belakang. Di sini Inna Atoina. Inna Atoina atau Al-Kautsar nih? Sama baik. Jangan ribut ya. Inna Atoina itu nama lain dari surat Al-Kautsar. Kalau di Quran tidak kati surat Inna Atoina itu tulis. Tapi yang ditulis Al-Kautsar. Tapi penyebutan sehari-hari biasa kita nyebutnya Inna Atoina. Dan boleh memang ulama juga menyebutkan surat Al-Kautsar itu dengan sebutan selain Al-Kautsar adalah Inna Atoina. Seperti surat Al-Ikhlas. Ada penyebutan lain. Apa namanya? Kulhu. Surat Kulhu. Kalau budak sekarang agak sulit memahami apa dia surat Kulhu. Yang mereka tahu ya Al-Ikhlas. Tapi kalau generasi senior udah tahu maksud Kulhu itu adalah Al-Ikhlas. Malah lebih kenal Kulhu daripada Al-Ikhlas. Baik, surat paling pendek Al-Kautsar atau Inna Atoina tadi. Kita baca Al-Kautsar itu kira-kira butuh berapa menit? Tidak nyampe 1 menit ya. Coba kita buktikan baca Al-Kautsar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sampai tak 1 menit? Berapa detik Pak? 20 detik paling ya. Masya Allah. Surat paling pendek Al-Kautsar kalau kita baca, berapa jumlah hurufnya? Ada yang pernah ngitung? 42 huruf Al-Kautsar itu. Kalau kita baca cuma 20 detik, itu dikali 10 pahala kita berapa? Dari 42. 420 pahala ketika kita baca surat paling pendek dalam Al-Quran. Ya, 420 pahala. Itu di luar Ramadan, Pak. Hadis Nabi itu kan bicara tentang pahala baca Quran per huruf dikalikan 10. Itu kalau ngajinya di luar Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan akan berlipat ganda pahala lagi diberikan Allah. Berarti 420 itu minimal. Artinya bisa saja ratusan kali lipat lagi kita dapatkan cuman baca surat paling pendek dalam Al-Quran. Atau surat Al-Asr. Termasuk pendek ya. Kan ada yang paling pendek itu ada Al-Kautsar, ada An-Nasr, ada lagi Al-Asr. Kalau An-Nasr itu idza. Bapak Ibu kalian nyebutnya idza. Kalau Al-Asr itu bahasa lainnya adalah wal asri. Itu pun hitungan detik selesai. Coba baca sama Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hitungan detik selesai. Dan jumlah huruf surat Al-Asr itu adalah 70. Dikali 10 berapa?
700 pahala cuman baca Al-Asr saja. Masya Allah. Rugi kita kalau tidak baca Quran. Pak Ustadz tidak hafal. Inna atoina tidak hafal, Al-Asr tidak hafal. Cuma hafal Al-Fatihah baik. Al-Fatihah pun Quran. Dan setiap huruf di Al-Fatihah pun akan Allah balas dengan pahala yang besar. Kalau baca Al-Fatihah pun singkat, ya. Jumlah ayatnya berapa? 7. Jumlah hurufnya berapa? 139 huruf. Kali 10 30 pahala surat Al-Fatihah. Apalagi kalau misalkan surat-surat yang panjang seperti surat Al-Baqarah misal. Jumlah ayatnya saja berapa tuh Al-Baqarah? 286 ayat. Apalagi hurufnya, ya kan? Apalagi kalau sampai 10 juz, 15 juz, apalagi kalau khotam 30 juz, Masya Allah tabarakallah, betapa banyak pahala yang kita dapatkan pada saat baca ayat-ayat suci Al-Quran. Ini momentum yang sangat baik ya Bapak Ibu untuk kita renungkan bersama. Ini momentum nuzulul Quran, kita sedang memperingati turunnya Al-Quran. Mari kita memperbanyak ya interaksi kita dengan Al-Quran, diantaranya dengan cara membaca, karena ini kesempatan kita untuk mendulang sebanyak-banyaknya pahala dari bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Karenanya Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad SAW, beliau begitu memotivasi umatnya agar terus intens dengan Al-Quran ini. Karenanya kalau ada orang yang semakin dekat dengan Quran, maka dia juga akan semakin banyak pahala dan akan semakin tinggi derajatnya nanti di akhirat kelak saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah tidak nyebut nama Quran, hanya menyebut inisial, tapi kita sudah ngerti maksudnya adalah Al-Quran, karena idealnya Quran itu begitu dekat dan akrab dengan kita. Makanya mudah-mudahan walau Ramadan nanti selesai, ya, Quran ini tetap dekat dengan kita. Jangan musiman, Pak. Ya, jangan musiman, Bu ya. Cuman Ramadan baik, setelah Ramadan setelah Ramadan selesai pula baca Quran. Jangan, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, sedikit karena ini sebentar lagi kita akan masuk 10 terakhir bulan Ramadan. Tentu ini juga saat-saat yang sangat krusial, sangat penting sekali untuk kita betul-betul perhatikan. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau itu Pak, kalau sudah mendekati 10 terakhir, ini kan udah tanggal 17 nih, sebentar lagi bakal masuk 10 terakhir. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Kalau udah mau masuk 10 terakhir semacam ini, Nabi itu melakukan 3 hal. Dan kita lakukan juga 3 hal ini. Apa itu? Pertama, Nabi mengencangkan sarungnya. Maksud mengencangkan sarung itu beliau tidak mencampuri istri-istrinya. Satu itu, ya. Yang kedua maknanya bisa bermakna seperti menyingsingkan lengan baju. Kira-kira Pak, kalau kita menyingsingkan lengan baju cak ini, kira-kira apa maksudnya? Nak begawinnya berarti serius ya, bukan nak begoco ya. Kalau Palembang kalau ini nak ngajak begoco caknya. Tapi maksudnya dia serius, ada sesuatu yang ingin dia lakukan dan ada target yang besar. Begitu Nabi, kalau udah mau masuk 10 terakhir, beliau istilahnya menyingsingkan lengan baju. Yang kedua, ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malam 10 terakhir itu dengan rangkaian ibadah dan amal soleh terbaiknya. Jangan juga dimaknai, oh berarti Pak Ustadz sebelum 10 terakhir malam-malam beliau tidak hidup. Tidak begitu. Setiap malam Nabi itu memang sudah sangat antusias mengisinya dengan beragam ibadah. Dan 10 terakhir lebih semangat lagi, ya, lebih termotivasi lagi mengisinya dengan beragam ibadah.
Karena Nabi tahu bahwa di antara 10 malam terakhir itu akan ada satu malam yang kita kenal tadi dengan malam Lailatul Qadar. Kalau saya tanya nih, kira-kira Lailatul Qadar itu apa artinya? Laila itu apa arti Laila? Malam. Qadar apa arti Qadar? Betul ya, ada yang menyebut ketentuan takdir, ada yang menyebut kemuliaan. Di sini para ulama menjelaskan, ternyata qadar itu ada 3 maknanya. Pertama, makna qadar adalah ketentuan takdir tadi yang disebutkan oleh jamaah kita. Lailatul Qadar artinya malam ketentuan takdir. Malam itu para malaikat diperintahkan Allah untuk mencatatkan takdir makhluknya, termasuk takdir manusia sampai tahun depan. Makanya pastikan malam itu kita sedang melakukan amal-amal soleh, sedang melakukan ibadah. Jangan sampai pas malaikat sedang nyatat takdir kita lagi sedang berjudi misal, sedang megang kartu, ya, lagi main gap misalkan ya, lagi berjudi. Jangan sampai terjadi. Tapi kalau baca saat malaikat sedang mencatatkan takdir kita sedang bersujud kepada Allah Ta'ala, menikmati setiap bacaan Al-Quran, maka malaikat akan mencatatkan takdir yang terbaik bagi hamba-hambanya yang melakukan ibadah-ibadah pada malam tersebut. Jadi Lailatul Qadar malam ketentuan takdir. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di surat yang lain Allah menjelaskan malam itu ditetapkan takdir-takdir makhluknya sampai tahun depan. Makna kedua, ternyata qadar itu artinya adalah sempit. Lailatul Qadar malam yang sempit. Kenapa disebut malam yang sempit? Tanazzalul malaikatu warruh. Itu jawabannya. Karena malam itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk turun ke bumi. Dan turunnya, ini kalau dalam bahasa Arab ya, tanazzalu itu turunnya bukan turun biasa. Kalau turun biasa misal kita dari lantai 2 turun ke lantai 1 bergilir ya, turunnya biasa itu. Ada 2 orang, 3 orang turun, itu turun biasa. Kalau tanazzalu yang dimaksud dalam surat Al-Qadar ini, tanazzalul malaikatu warruh, turunnya bukan turun biasa, tapi turunnya seperti hujan yang deras dari atas langit membasahi muka bumi. Begitu banyaknya, begitu ramenya para malaikat yang turun pada malam itu, sehingga disebutkan, andaikan kita mampu melihat para malaikat pada malam itu, niscaya tidak ada sejengkal tanah pun yang kosong di muka bumi ini, kecuali di sana ada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Saking ramenya malaikat malam itu Bapak Ibu, sempit bumi ini terasa. Itulah ngapo disebut dengan Lailatul Qadar, malam yang sempit. Mereka datang membawa keberkahan, membawa kemuliaan, melihat hamba-hamba Allah yang ibadah, ya. Tanazzalul malaikatu warruh, dipimpin oleh malaikat Jibril, ya, para malaikat itu turun. Yang ketiga, ini pendapat mayoritas ulama. Makna qadar itu adalah mulia atau agung. Lailatul Qadar artinya malam yang mulia atau malam yang agung. Malam yang mulia. Kenapa malam itu mulia? Syekh Muhammad Said Tontowi rahimahullah dalam tafsir Al-Wasit menjelaskan bahwa malam itu disebut dengan malam yang mulia karena Allah zat yang maha mulia menurunkan Al-Quran yang mulia melalui malaikat Jibril yang mulia, diberikan kepada Nabi Muhammad yang mulia dan disampaikan kepada umat yang mulia, yaitu umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bertambah kemuliaan umat ini ketika malam itu mereka persembahkan ibadah dan ketaatan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ya luar biasa, anugerah yang begitu besar Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Bayangkan, Pak, sebelum Allah jelaskan Lailatul Qadar itu, ya, ayat kedua itu Allah mengatakan apa? Wa ma
adraka ma Lailatul Qadar. Jadi ini rumus ya. Dalam Quran, kalau ada bunyi wa ma adraka, yang bunyi wa ma adraka, biasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan sesuatu yang dahsyat luar biasa, yang bahkan sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia. Biasanya dua hal Allah akan jelaskan. Satu, tentang dahsyatnya kiamat. Dua, tentang dahsyatnya azab neraka. Contoh ya, contoh kita ambil bunyi wa ma adraka dalam Quran surat apa yang ada wa ma adraka? Al-Qari'ah. Coba baca Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal Qari'ah. Terus? Ada bunyi wa ma adraka. Tadi rumusnya, kalau ada wa ma adraka biasanya bicara tentang yang dahsyat luar biasa. Di antaranya tentang kiamat atau tentang azab. Kita lihat Al-Qari'ah ini. Wa ma adraka mal Qari'ah. Tentang apa itu? Ya, lanjutkan ayatnya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia berterbangan seperti anai-anai. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Bahkan gunung-gunung yang kokoh itu hancur berantakan seperti debu. Saking dahsyatnya peristiwa hari kiamat, yang ketika Allah ingin jelaskan itu, Allah menggunakan bunyi ayat wa ma adraka mal Qari'ah. Atau dalam surat Al-Humazah ada juga tuh agak di ujung ayatnya. Coba baca Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutamah. Terus? Ada ya? Ada bunyi wa ma adraka. Wa ma adraka mal hutamah. Tentang apa itu? Iya, lanjutkan ayatnya. Narullahil muqadah. Tentang api yang Allah hidupkan, yang panasnya luar biasa. Allati tattali'u 'alal af'idah, yang membakar manusia sampai ke jantung hatinya. Artinya Allah ingin menjelaskan dahsyatnya azab neraka dan dimulai dengan bunyi wa ma adraka mal hutamah dan beberapa contoh yang lain. Nah, menariknya Bapak Ibu, dalam Quran surat Al-Qadar kembali Allah gunakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tapi di sini dalam surat Al-Qadar ini Allah tidak bicara tentang dahsyatnya kiamat. Allah juga tidak bicara tentang dahsyatnya azab. Tapi Allah bicara tentang dahsyatnya satu malam yang kalau kita berhasil meraih malam itu, maka nilainya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau ditahunkan berapa tuh? Berapa tahun lah kira-kira? Setahun? 3 tahun? 83 tahun, Masya Allah. Betul, 83 tahun. Padahal umur umatnya Nabi ini kan, kata beliau, baina sittin wa sab'in, kira-kira 60-70 lah rata-rata, ya kan? Artinya kalau 83 itu seolah-olah dia ibadah, lahir dari ibunya langsung ibadah sampai umur 83 dia ibadah tak pernah berhenti. Seperti itulah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, bahkan lebih dari 83 tahun. Kalau kita Pak, misalkan umur sampai ini hari 70 misalnya, 70. Itu kan banyak dipotong-potong yang lain selain ibadah. Dipotong tidur, berapa tahun tuh dipotong tidur. Dipotong berore, dipotong nonton, dipotong main WA, dipotong main Facebook, ya. Potong apa lagi? Potong olahraga. Dipotong sakit ya, potong main TikTok. Nah, tak kenal ada Pak umur 70 masih main TikTok. Iya. Oh, masih ya ada. Oh, Masya Allah. Berarti gaul ya. Kakek ini luar biasa. Atau pengalaman nih. Iya. Jadi banyak dipotong. Paling ibadah tuh hanya berapa tahun saja kan dari 70 umur kita. Nah, ini ada
anugerah yang luar biasa, 83 tahun lebih kalau kita dapat satu malam itu. Makanya Bapak Ibu, jangan sampai terlewatkan Lailatul Qadar. Ini ada bocorannya, tapi ini rahasia ya, jangan kasih tahu yang lain. Bocoran tanggal. Nah, catat dengan baik, jangan kasih tahu yang lain. Jadi kata Nabi, kalau nak dapat Lailatul Qadar, ada 3 fase. Fase pertama, cari di 10 terakhir. Taharrau Lailatul Qadar fil 'ashril awakhir min Ramadan. Cari di 10 terakhir. Berarti mulai tanggal 20 sampai 29-30. Ya, 10 terakhir pokoknya, cari. Kemudian diperkecil lagi tahap kedua. Kata Nabi, taharrau fil witri. Cari di tanggal-tanggal ganjilnya. Berarti tanggal berapa tuh? 21, 23, 25, 27, 29. Nah, ya. Ingat tanggal itu. Nah, diperkecil lagi tahap ketiga. Ini ada hadis juga yang mengatakan bahwa kemungkinan terjadi Lailatul Qadar itu biasanya di tanggal 27 min Ramadan. Tanggal 27 Ramadan. Nah, makanya tanggal 27 Ramadan kalau Bapak Ibu lihat ya di berita, di televisi, di masjid-masjid besar di dunia Islam itu akan penuh dengan orang-orang yang i'tikaf, orang-orang yang mengadakan qiyamul lail bersama berjamaah di Masjidil Haram, Masjid Mekah, Masjid Madinah gitu ya. Semua mereka antusias di tanggal 27 itu. Tapi catatan bahwa tidak ada istilah tanggal pasti. Ya. Tanggal pasti tidak ada. Di Quran pun tidak nyebut tanggal secara pasti, tapi hanya nyebut Lailatul Qadar. Nabi hanya menjelaskan bahwa terjadinya itu bisa saja di 10 terakhir. Artinya apa? Kita diharapkan tidak jadi orang yang pragmatis. Pas tanggal genap tidak ke masjid. Iya, tertidur di rumah. Ditanya emaknya, "Ngapa kau tidak ke masjid?" "Tanggal genap, Mak." Jadi ngapa tanggal genap? Lailatul Qadar kati. Oh, itu. Ya. Pas besok tanggal ganjil duluan ke masjid. Ya. Pas setiap tanggal genap tidak ke masjid, tidak baca Quran, main TikTok terus tadi, ya. Main Instagram, main Facebook. Pas tanggal ganjil baru ibadah. Nah, itu tidak benar. Tidak boleh pragmatis hanya ibadah tanggal genap. Ya. Tetap tanggal genap ibadah, tanggal ganjilnya lebih giat, itu baru betul. Ya. Allah Subhanahu wa taala sengaja merahasiakan tanggal karena apa? Agar kita tadi tidak jadi orang yang pragmatis, tidak hanya memilih tanggal-tanggal tertentu, tapi kita isi semalaman itu setiap malamnya dengan ibadah-ibadah terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ya, kita mengisi ibadah kita dengan memperbanyak baca ayat suci Al-Qur'an. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan, ketentraman akan didapatkan orang tersebut sampai terbit fajar. Maknanya malam itu dia akan terasa tenang, tentram sampai terbit fajar esok hari. Mana pertama itu? Mana kedua, ada ulama yang menyebutkan maksud salamun hiya hatta matla'il fajar itu adalah ketenangan, ketentraman, kebahagiaan akan dia dapatkan sampai fajar kehidupannya, alias sampai dia meninggal dunia, dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Makanya mari ya kita bergerilya nih, semangat untuk berburu Lailatul Qadar. Tapi jangan salah kaprah ya. Saya pernah disampaikan oleh beberapa jamaah yang cerita. Jadi habis kajian, dia datangi saya kemudian cerita. Apa cerita dia? Pak Ustadz, aku pernah Pak Ustadz dapat Lailatul Qadar. Ay, ya aku, Pak mana Pak? Aku alhamdulillah malam itu Pak Ustadz Lailatul Qadar besar, tinggi, putih warnanya Pak Ustadz. Dalam hatiku, ketemu hantu kau tuh. Bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tidak berbentuk fisik, tidak bermateri, tidak seperti tadi yang digambarkan mencak panjang, tinggi, warna putih, bukan begitu. Kan tadi sudah kita jelaskan Lailatul Qadar itu adalah malam yang
mulia, berarti kondisi malam yang Allah pilih ya menjadi malam yang mulia. Dan kalau sudah nyebut malam berarti terjadinya sejak terbenam matahari sampai terbit fajar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terakhir ya, ini sebagai pesan buat kita semua, momentum nuzul Quran ini kita jadikan sebagai trigger, sebagai pelecut motivasi kita untuk memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Jadikan Quran sebagai pedoman hidup kita. Jangan hanya sekedar jargon bahwa Quran adalah kitab suci kami. Kalau ada orang yang melecehkan Quran, panas kita, marah, ya, merah muka kita. Tapi ketika ditanya bagaimana interaksimu dengan Quran, ternyata jauh dari kata ideal, masih berdebu dan jarang dibuka, ya. Dan itu bukan sesuatu yang sesuatu yang baik ya terhadap interaksi kepada Al-Quran. Mari ini sekali lagi momentum yang baik agar kita memperbaiki ya interaksi kita dengan Al-Quran, berusaha semaksimal mungkin untuk sering-seringlah membaca Al-Quran, kemudian berusaha juga untuk memahami apa yang kita baca, dan yang ketiga tentulah kita berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita pahami. Insya Allah Quran itu akan menjadi syafaat kita di hari kiamat kelak, sebagaimana sabda Nabi dalam hadis, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Baca Quran, dekat dengan Quran, karena nanti di hari kiamat dia akan menjadi penyelamat, dia akan menjadi syafaat buatmu yang mungkin tinggal selangkah lagi nyungsep masuk neraka jahanam. Karena dia sering baca Quran, maka Quran akan menyelamatkannya dan mengantarkannya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah akan menghimpunkan kita di surganya nanti sebagaimana kita dihimpunkan di masjid yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, kepada Allah kami mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan berdoa bersama. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد كافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم حياتنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم تقبل جميع عبادتنا في شهر رمضان. اللهم بلغنا ليلة القدر في رمضان. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومن
Bapak dan Ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, demikian tadi kalau sudah sampaikan Ustaz Jaka Perkasa, mudah-mudahan mendapatkan hikmah kita semua dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.